Nama saya Ray Sukadew Ginting, NIM 71 2015 059. Nama saya Sarah Yubelija, NIM 71 2017 147. Nama saya Basukendra Eka Putra, NIM 71 2015 115. Saya Christine Yuningsih, NIM 71 2018 193. Agama-agama Timur memandang agama ini sebagai sesuatu hal yang sudah final. Agama yang dimaksud di sini berasal dari bahasa Sanskrit atau Sanskerta yang artinya kitab suci. Di dalamnya terdapat teks-teks atau hal-hal yang tulisan-tulisan yang merefleksikan yang suci itu sendiri. Nah, tentu saja berbeda dengan peradaban barat. Ketika peradaban barat berbicara mengenai religion, nah maka peradaban timur berbicara mengenai teks-teks, ajaran-ajaran yang suci. Di dalamnya terdapat tulisan-tulisan yang bisa mengajarkan pengikutnya untuk melakukan hal-hal kebajikan di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan dalam bermasyarakat. Sekarang kita akan membahas pada esensi peradaban Timur, yang mana Timur sendiri berporos pada Cina dan India. Jika India berciri intuisi, sedangkan Cina berciri menerima pemahaman. Bagi Timur, tujuan itu bisa dicapai dengan ketidakinginan atau ketidaklekatan terhadap sarana karena sarana itu bersifat sementara. Kalau Cina menikmati hidup, sarana dan tujuan bukan dua hal yang saling bertentangan, karena kedua hal itu akan selalu dijumpai dalam kehidupan. Bagi Timur, manusia ideal itu manusia yang mampu menguasai dirinya. Dan Timur sendiri itu tidak ada pemisah, dan konsep ketuhanan di Timur itu apromorf. Lalu kalau kita belajar agama Timur, itu penting yang mana kita dapat mengenal dan memahami yang secara rinci tentang yang lain. Dari perbedaan yang ada, kita tahu bersikap bagaimana kita bersikap akan perbedaan yang ada. Trihitakarana merupakan falsafah hidup yang harmonis dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia. Trihitakarana berasal dari kata tri yang berarti tiga, hita yang berarti kebahagiaan, dan karana yang berarti penyebab. Dengan demikian, Trihitakarana dalam agama Hindu berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan: Tuhan, alam, dan manusia. Analisa dari 6 poin yang dihidupi dari agama Timur, menurut analisa pribadi saya, ada 2 poin yang relevan dengan Trihitakarana. Poin pertama, penghayatan esensi ilahi dari yang ada, segala yang ada di manusia dan ada di alam, seperti intersubjektivitas manusia setara dengan yang lain. Esensi ilahi, manusia, dan alam ada di poin nomor 1. Nah, untuk poin yang kedua yang berbicara respon kita terhadap kekuatan yang ilahi, nah kaitannya dengan Trihitakarana yang berbicara tentang tinggal sumber kebahagiaan dengan cara menjalin keharmonisan. Nah, maka dari itu menghargai semua subjek, itu berarti respon kita adalah tidak layak bagi manusia untuk mendominasi. Yang mana kita harus menyimbangi dengan Brahman dan alam ataupun segala yang ada. Di dalam Trihitakarana berbicara tentang relasi atau hubungan yang tiga, maka jelas di dalamnya harus ada pengelolaan diri. Pengelolaan diri yang seperti apa? Pertama, seperti hubungan kepada Tuhan, maka jelas kita harus mengelola keinginan atau free will yang disebut dalam manusia sebagai kehendak bebas. Maka kita harus menjalankan apa yang sesuai diperintahkannya
atau di dalam Hindu disebut sebagai dharma. Kedua, hubungan kepada manusia harus dijaga dengan baik, yaitu dengan apa? Ya, pengelolaan keinginan, karena keinginan dalam manusia, kehendak bebas manusia bisa berakibatkan tidak baik kepada manusia lain. Maka jelas dalam hubungan manusia harus menjaga etika masing-masing agar menjaga kestabilan sosial. Manusia setara dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Hal ini sama dengan poin nomor 4, di mana manusia hidup seimbang dan selaras dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Hubungan terhadap alam ialah hubungan yang harus dijaga, di mana kita tidak bisa mengeksploitasi alam berlebihan agar menciptakan sebuah kestabilan antara alam dan manusia. Konsistensi merayakan perbedaan. Nah, Pawongan sendiri adalah hubungan di mana manusia dengan sesama, dengan keluarga, dengan teman, dengan siapapun itu harus bisa saling berdampingan dan tidak membeda-bedakan. Contohnya saja ketika ada perbedaan agama, perekonomian, budaya, pola pikir, harusnya seseorang itu di dalam Pawongan ini mengajarkan menganggap perbedaan ini sebagai nilai plus bagi dirinya dan bagi masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah ketika bertemu dengan perbedaan ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran baru atau sebuah seni atau sebuah ya memang yang harus dihidupi seperti itu. Seperti halnya pelangi ketika hanya memiliki satu warna tidak baik, tetapi ketika warna itu banyak maka pelangi itu menjadi indah. Hal baru yang didapatkan dari agama-agama timur ialah sebuah pemahaman prinsipil tentang kebudayaan dan keagamaan agama-agama timur, sehingga menciptakan sebuah pemahaman tanpa ada justifikasi di dalam sebuah relasi. Saya lebih terkesan pada materi tentang nir atau keinginan, peradaban Cina dan peradaban India. Ketika peradaban India lebih harus menekankan keinginan atau meniadakan keinginan, dan peradaban Cina harus mengusahakan keinginan itu supaya terwujud. Nah, saya mendapatkan dua gambaran yang baru. Nah, saya bisa ketika direfleksikan di dalam kehidupan saya, itu menjadi seperti ini. Ketika saya sudah mengerti bahwa keinginan itu atau keinginan saya itu tidak mungkin bisa tercapai, saya harus dapat menekan keinginan itu agar saya tidak menjadi stres atau bagaimana. Lalu contoh saja ketika saya sedang berkuliah, saya memiliki keinginan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Saya harus mencontoh dari peradaban Cina, yaitu saya harus berusaha untuk mewujudkan keinginan saya. Dan saya juga mendapatkan satu pengajaran bahwa ketika saya sedang mengalami stres atau sedang mengalami depresi, ada satu cara yang bisa diambil dari kedua antara India dan Cina ini adalah dengan meditasi. Ternyata meditasi itu membuat pemikiran kita menjadi lebih tenang. Menurut saya, hubungan antar manusia dan alam. Kebetulan saya seorang rapper. Saya punya lagu berjudul Go Green. Jadi menurut saya yang paling berkesan adalah hubungan antara manusia dan alam. Go Green. Menurut saya manusia setara dengan alam, yang mana saya selalu merasa bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Padahal alam juga merupakan ciptaan Allah yang harus kita sadari dan harus kita maknai bahwa jika kita setara dengan alam, bahwa hal itu membuat kita agar kita menjaga dan melestarikan alam itu sendiri. Jika kita merusak alam, sama saja kita merusak masa depan kita.